kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk berkumpul di ruangan ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan saya mengucapkan banyak apresiasi kepada Bapak Ibu Guru selaku teman sejawat saya yang mendukung saya di siang hari ini, sehingga saya bisa melakukan sedikit sosialisasi atau seminar kecil mengenai budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah kita. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, sebelum acara atau proses sosialisasi berlangsung, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya simple saja supaya lebih bersemangat. Kita main tepuk aja ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya sudah membantu saya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi mengenai motivasi dulu. Jadi sebelum ke materi, saya ingin sharing dulu apa sih ini kok saya meminta bantuan teman-teman atau Bapak Ibu guru di sini berkumpul. Saya kumpulkan di sini, harus mendengar saya kan meluangkan waktu itu butuh effort yang luar biasa. Nah, ini saya mencoba untuk menggerakkan hati Bapak Ibu semua supaya ikut atau gabung ke ke guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Salah satunya yaitu yang akan saya sharingkan ke teman-teman, yaitu budaya positif. Tapi sebelum mengajak ke materi, saya ingin sedikit bercerita. Ini bercerita tentang awal dari sebuah penguatan diri menjadi seorang pendidik. Nah, kita sudah memilih jalan hidup sebagai apa, Bapak Ibu? Guru ya, guru atau pendidik ya, namanya guru, digugulan diru. Nah, karena sudah memilih jalan hidup profesi sebagai guru, otomatis kita harus menerimanya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Karena pada dasarnya saat kita memilih sebuah pekerjaan yang mulia ini, kita butuh ikhlas untuk menjalani proses kedepannya ya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pahlawan pendidikan yang beliau itu visioner sekali ya dalam menyusun sebuah pencetusan ide-ide yang beliau keluarkan itu beliau tulis sendiri. Seperti contoh yaitu ada sebuah simbol atau karsa dari beliau, yaitu Ing Madya Mangun Karsa Ing Ngarsa Suntulodo Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Nah, itu 3 kata yang Ki Hajar Dewantara tulis, bahwa yang di depan harus memberi contoh, yang di tengah harus menguatkan, yang di belakang harus mendorong. Jadi sama-sama mempunyai proses kolaborasi, paling depan, tengah, dan belakang harus berkoordinasi. Nah, selain itu juga beliau memberikan sebuah statement atau pernyataan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu mempunyai jiwa harus menuntun, yaitu menuntun anak. Jangan ada kata menuntut. Berarti apa yang harus kita lakukan ke anak didik kita? Menuntun mereka, karena pada dasarnya yang beliau cetuskan yaitu proses memasukkan nilai adab, nilai sopan santun, etika, berkarakter, ada 5 dimensi Pancasila, profil pelajar Pancasila yang masuk ke dalam proses menuntun tadi. Apa saja yang tadi 5 dimensi, 5 profil pelajar Pancasila? Mandiri, kreatif, berkarakter, gotong royong.
zaman. Kenapa seperti itu? Karena kita itu mendidik anak tidak di masa sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Mereka akan tumbuh itu 20 tahun lagi. Bahkan kita didik mereka itu ya sesuai dengan zamannya. Kita nggak bisa mendidik sesuai dengan zaman kita. Tidak. Kita mendidik anak ya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Berarti bagaimana caranya? Kita harus punya visioner yang dituangkan dalam visi. Nah, makanya kita selalu harus menuntun anak tersebut supaya paham zaman dan paham kodratnya sebagai manusia yang berakhlak karimah dan berwawasan global. Berarti punya etika untuk bisa mengeksplor dirinya, menggali potensi minat bakat yang ada pada anak-anak. Itu sekilas dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, potensi yang ada dalam guru penggerak yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai apa saja sih yang ada yang harus kita tanamkan sebagai seorang pendidik? Yang pertama adalah nilai mandiri. Apa yang mandiri yang di sini harus kita pegang? Yaitu pertama, kita harus mengembangkan diri sendiri. Jadi seorang pendidik itu adalah belajar sepanjang hayat. Benar nggak sih Bapak Ibu? Kita harus sebagai belajar sepanjang hayat, mencari ilmu itu sampai hayat ya, nggak ada putusnya. Oke, ya sampai hayat. Sampai. Terus selanjutnya pengembangan diri apa yang bisa kita lakukan? Alhamdulillah sekolah kita sudah mengadakan pengembangan diri secara internal yaitu IHT. Sudah dijalankan ya Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah kita punya program dan terstruktur dan terjadwal tentang IHT in-house training. Nah itu memberikan manfaat kepada kita sendiri untuk pengembangan ilmu menjadi seorang pendidik yang baik. Nah kalau eksternal bisa kita mulai dengan ikut kegiatan KKG, MDMP, MDMPS. Kalau KKG berarti guru kelas, kalau MDMP berarti guru mata pelajaran. Nah di sini kita bisa sharing kepada guru lain, sekolah lain tentang perangkat pembelajaran, bahan ajar, terus alat peraga, KPD yang mungkin diberikan feedback dari sekolah lain kepada kita sendiri untuk ditirukan atau untuk diadopsi dan diadaptasi ke sekolah kita. Jadi kita belajar dari sekolah lain. Nah, sampai mandiri kita ke proses kolaborasi. Kolaborasi ini penting Bapak Ibu karena apa? Proses kolaborasi itu membutuhkan komunikasi terus koordinasi yang bisa terjalin secara baik kalau junior dan senior itu saling support. Jadi tidak ada rintangan yang ibaratnya aku merasa senior jadi aku berkuasa, aku junior aku harus menurut kepada senior, itu dihilangkan karena pada proses kolaborasi ini kita dituntut untuk bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah-masalah pembelajaran yang kita temukan setiap harinya. Nah itu penting sekali kolaborasi dengan pihak sekolah selaku pemangku jabatan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kolaborasi dengan teman sejawat untuk apa? Untuk tanya, kita pakai apa ya untuk bisa meningkatkan pembelajaran, kita pakai media apa, kita harus ngapain, kita harus membersamai anak itu bagaimana. Terus selanjutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua. Jadi kita selalu menginfokan lewat forum grup atau apapun itu, ini loh capaian-capaian kita sehingga terjalin komunitas yang baik antara sesama ya. Sampai di situ paham belum Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ke nilai inovatif. Seorang pendidik yang baik berarti tuntutannya yaitu kita harus menjadi pembelajar sepanjang masa. Kok harus seperti itu Kak? Kenapa kok dituntutnya seperti itu? Karena kita dituntut untuk menciptakan proses pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang menarik. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita akan tergerus oleh zaman itu. Ya, karena yang abadi itu adalah perubahan. Ya, kita harus mengikuti perubahan, ya. Terus selanjutnya inovasi apa yang bisa kita tonjolkan supaya
pada anak. Berarti apa? Saling menciptakan pembelajaran yang menarik, tidak mengekang, memerdekakan anak. Oke, selanjutnya kita ke poin berfokus pada anak. Bukan artinya menghamba anak itu kita harus menyembah-nyembah terhadap anak, tidak ya. Jadi menghamba atau berfokus pada anak itu yaitu kita bisa menggali potensi bakat minat anak tersebut, sehingga kita bisa arahkan mereka untuk ini potensiku tentang ini tentang minatku, ini tentang kemampuanku. Nah, itu kita menggiring ke situ, ke arah situ. Dan satu lagi, apalagi untuk kurikulum baru ini kita sudah dikenalkan mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Itu bisa membantu untuk menggali potensi anak secara akademik dan non akademik. Ya, selanjutnya kita ke nilai yang selanjutnya yaitu nilai reflektif. Nah, ini nilai yang sering sekali kita lupa untuk melakukannya. Kenapa kok bisa kita lupa? Karena reflektif itu merefleksi diri, mengevaluasi diri. Apakah kita itu sudah melakukan pembelajaran yang benar atau tidak? Contoh, saat di kelas kita itu sudah bertanya di akhir pembelajaran tentang, nah, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran yang asli? Nah, kadang kita tidak sempat menanyakan itu. Jadi kita tidak bisa menarik garis merahnya kita itu sudah benar melakukan pembelajaran atau belum. Nah, kita untuk nilai reflektif ini kita diminta mengevaluasi peserta didik dan guru. Kita cari umpan baliknya, ini loh kurangnya apa, ini harus ditambah apa, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu nilai dari apa tadi sudah ya, nilai dari sekarang kita ke perannya dari guru penggerak yaitu agen perubahan. Jadi kita melakukan perubahan walaupun sekecil apapun itu sudah harus kita mulai dari diri sendiri. Karena apa? Kalau kita pertama saat kita melakukan perubahan itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan yang ada. Contoh, saat kita mau melakukan sesuatu yang baru pasti akan memberikan perlawanan dari orang yang tidak bisa kita ajak untuk berkembang. Itu ngapain sih, bikin apa? Tetapi tidak apa-apa, itu sebuah hambatan dan tantangan untuk kita bisa menyelesaikan sebuah perubahan tadi. Nah, yang penting kita fokus pada tujuan dan kita fokus pada pencapaian kita, bahwa kita itu niatnya baik, kita niatnya ingin memperbaiki diri dan memperbaiki peserta didik. Kita fokus dan nanti kita akan menampilkan yang kita tampilkan adalah praktek-praktek baik. Kalau kita tampilkan praktek baik itu secara tidak langsung lingkungan kita akan merasa tergugah, itu sedang ngapain sih, sedang mengerjakan apa. Nah, itu sudah ada poinnya yaitu tergerak, kita bisa menggerakkan orang ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke agen perubahan, berarti kita ke pemimpin pembelajaran. Nah, tujuan kita yaitu menjadi pemimpin pembelajaran untuk diri kita sendiri dulu. Kita bisa mengkondisikan anak, kita bisa menyampaikan materi dengan baik, memberikan ruang kepada anak untuk menggali potensinya masing-masing, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu sedikit motivasi dari dan pengalaman saya dari pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang saya di sini mengundang Bapak Ibu untuk melakukan budaya positif, yaitu dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ya. Kenapa sih harus melakukan pembiasaan dan melakukan sebuah aksi tentang budaya positif itu? Kenapa sih, efeknya apa, dampaknya ke anak itu apa, akan kita bahas di sosialisasi hari ini. Oke. Tentang budaya positif ini kita lanjut ke mengenai nih. Nah, tadi sudah saya jelaskan koneksi antar materi tentang filosofi pendidikan menurut KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan selanjutnya kita ke budaya positif. Nah, dari budaya positif ini berupa teoritis dulu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrolnya dari Dr. William Glasser yang berupa perubahan paradigma belajar, yaitu ilusi guru mengkontrol murid
bukan hak untuk memaksa. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, seperti yang saya singgung di depan tadi, yaitu saat kita ingin membuat kemajuan, kita tidak bisa serta-merta langsung mendapatkan hasil karena butuh proses, dan prosesnya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hasilnya pun juga akan sedikit-sedikit, tidak apa-apa itu, yang penting kita sudah membuat sebuah perubahan. Nah, yang perlu kita garis bawahi yaitu kita harus fokus pada tujuan agar perubahan itu nyata dan terlihat di sekeliling kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Nah, makna kata disiplin berarti yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin di sini yaitu kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita paham kita melakukan A, berarti kita bisa memperoleh hasil A, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita mampu bertanggung jawab, ya. Nah, selanjutnya di sini pertanggungjawaban itulah yang selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah, kita ganti ke slide selanjutnya. Masih dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sebagai manusia kita kan juga ingin menyampaikan nilai-nilai kebajikan, benar tidak Bapak Ibu? Karena apa? Emang tuntutannya kita kan mengeksplor atau menanamkan nilai-nilai kebajikan itu terhadap peserta didik kita. Nah, saat ini saya mengambil satu teori dari Diana Gosen tahun 1998 yang mengungkapkan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan itu ternyata dipengaruhi juga dengan motivasi. Kenapa sih kita harus melakukannya? Nah, itu nilai-nilai itu bisa tergerak atau terbangun apabila kita fokus untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini adalah ini sebuah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, biasanya kita itu mengenal hukuman yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu saya mau tanya sama Bapak Ibu mengenai ada kasus seperti ini. Jika kita menemukan anak yang misalnya jam 12 itu sudah terdengar adzan sholat zuhur, ternyata ada anak yang terlambat mengikuti kegiatan sholat
belum. Kiranya apa tindakan kita ya? Coba dari Miss Murti. Oke, dibantu sama Miss Ina. Kira-kira apa tindakan seorang guru jika menemukan ada anak seperti itu, Miss? Kita nasihati agar mau dulu, diingatkan itu sudah waktunya kita sholat dulu anak-anak. Oke, alhamdulillah ini jawabannya luar biasa ya dari Miss Ina. Karena apa? Ada nilai nasihat di situ. Nasihati, meminta anak. Berarti tidak serta-merta Miss Ina mau melakukan hukuman ya. Nanti misalnya hukumannya nanti kamu kalau telat kamu nggak boleh itu gabung, kamu harus membersihkan toilet. Nanti tidak seperti itu ya, Miss? Belum. Tapi pernah melakukan tidak, Miss? Misalnya memberikan hukuman. Anaknya sudah turut, sudah manut, berarti ya hukumnya nanti belum. Oke, alhamdulillah. Dan saya sendiri merasakan bahwa sekolah kita juga tidak serta memberikan hukuman kepada atau menindak anak jika mengetahui anak tersebut telah melanggar peraturan ya. Nah, kita akan bahas di sini mengenai peraturan serta keyakinan kelas. Tapi nanti saya mau mencoba untuk sharing dulu tentang hukum, pertanyaan reflektif. Ini ada kasus, jadi ada kasus dari seorang murid namanya Iva. Iva itu belum menguasai pelajaran matematika. Nah, saat pelajaran matematika yang berlangsung, dia itu diam diri dan menggambar di buku pelajaran. Ternyata ketahuan sama Pak Seno, guru matematikanya, terus ditegur. Setelah ditegur itu, Iva merasa gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Tiba-tiba merasa gagap dan menjawab atau menimpali pertanyaannya dari Pak Seno. Seluruh kelas pun merasa tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tadi gagap dan terkejut. Nah, tindakan di sini dari Pak Seno yaitu membiarkan teman-temannya Iva itu menertawakan. Jadi tidak ada kayak tarikan dari Pak Seno untuk meredam, tetapi malah membiarkan. Nah, itu yang membuat Iva akhirnya disuruh maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Nah, dari itu untuk menjawab pertanyaannya itu kan Iva tidak bisa ya, berarti dia terguguk dan merasa minder. Nah, di sini banyak temannya yang menertawakan Iva saat dia berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Gimana Bapak Ibu? Respon dengan bagaimana? Tidak setuju. Oke, alhamdulillah tidak setuju. Kenapa tidak setuju ya? Itu akan mempengaruhi mental. Ini jawaban dari Miss Murti akan mempengaruhi mental. Mentalnya yang bagaimana, Miss? Psikisnya. Oke, psikis yang kena ya. Berarti Iva ini bisa mengalami yang namanya merasa kecil hati ya, minder karena perlakuan dari guru yang ibaratnya harus diayomi, malah ini terkesannya dibiarkan ya. Oke, ini jawabannya luar biasa ya dari Mas Putih. Nah, terus tindakannya Pak Seno terhadap Iva ini sebuah hukuman, konsekuensi atau bagaimana, Miss? Oke, ini termasuk hukuman ya, karena sudah mengarah ke tindakan bisa merusak mental atau psikis anak ya. Oke. Nah, yang kita akan pelajari di sini yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di zaman sekarang ini sebenarnya hukuman itu kalau bisa kita hilangkan ya. Kita meminimalisir yang namanya hukuman. Karena apa? Dampaknya ke depan itu sangat luar biasa merusak mental anak. Karena apa? Contoh, ada kasus anak tidak membawa buku saat di kelas. Miss, aku tidak bawa buku. Terus tiba-tiba gurunya menyuruh untuk keluar kelas. Nah, itu sudah termasuk untuk pemberian sebuah hukuman yang bisa merusak psikis karena menjatuhkan mental anak ya, Bapak Ibu. Terus, nah di sini mereka itu cenderung untuk guru harusnya mengayomi. Nah, kalau menurut penjabaran di sini hukuman itu bersifat tidak terencana.
dilibatkan dalam pemberian hukuman itu tidak? Tidak. Oke, bagus. Hanya ini di posisinya dari guru langsung ke anak menyuruh untuk keluar. Nah, ini berarti sifatnya satu arah atau dua arah? Ya, satu arah karena dari guru ke anak. Nah, dari murid ini hanya menerima suatu hukuman tanpa ada sebuah kesepakatan. Apakah tadi gurunya meminta kesepakatan dari anak untuk kamu mau punya hukuman apa? Adakah poin seperti itu disampaikan guru ke anak? Tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi hanya langsung menodong, kamu nggak bawa buku silahkan keluar. Nah, hukuman ini biasanya diberikan berupa fisik atau psikis. Yang terkena apa tadi anaknya? Fisik atau psikisnya? Nah, setelah diamati ternyata dari perkataan guru tadi bisa menyakiti dan merupakan perbuatan yang kata-kata guru itu bisa menghujam ya, atau bisa membekas si anak sampai nanti dia dewasa. Nah, itu kita harus merubah mindsetnya seperti itu. Jadi hukuman ini kalau bisa kita meminimalisir ya, jangan dilakukan ke anak. Kita bisa ganti dengan yang namanya konsekuensi. Nah, bedanya dengan hukuman tadi apa sih Bapak Ibu? Konsekuensi itu sudah terencana. Ya, benar sekali Bu Muti, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Jadi melibatkan murid dalam pembentukan atau perencanaan untuk konsekuensi. Nah, berarti bedanya apa sih Bapak Ibu guru dengan hukuman dengan konsekuensi dulu? Kalau hukuman tadi bagaimana? Kalau hukuman tadi karena spontan. Ya, kita luar biasa. Terus kalau konsekuensi kan sudah direncana dan sudah disepakati juga. ya, berarti kalau hukuman satu arah sepihak, kalau konsekuensi berarti dua arah. Ada nilai kesepakatan. Siswa diajak untuk berdiskusi dan menentukan ini loh, kalau kamu melakukan sebuah pelanggaran atau tidak tertib, kamu akan mendapatkan seperti ini. Jadi harus ada kolaborasi guru dan murid, kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diyakini akan diterima untuk semua pihak. Ya, itu ya, berarti kita menjadikan anak didik itu sebagai partner, ya, partner dalam menyusun konsekuensi ini agar semuanya bisa dijalankan. Ya, sampai di sini ada yang tidak paham Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mengulas hukuman konsekuensi ya, sudah paham ya sampai di sini. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jika ada kasus tentang pelanggaran anak, kita akan bermain di segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti setelah pembahasan restitusi. Jadi proses restitusi itu yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terkadang kita menghukum anak itu, kita juga anak itu tidak paham kesalahannya apa kalau kita tidak jelaskan, ya enggak Bapak Ibu? Nah, dalam proses memasukkan restitusi ini ke dalam pelanggaran anak terhadap peraturan, jadi di sini kita mengajak anak itu untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memasukkan kembali karakter yang kuat bahwa mereka itu harus mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, sampai di sini kenapa kita memperlakukan
misalnya melakukan hal yang di luar koridor atau batasnya, nanti bisa membuat Gus Asri kena marah, terus itu merasa bersalah. Nanti kalau kamu melakukan ini, nanti orang tuamu, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Nah itu di poin ini juga di sana. Terus kita menerapkan diri kita sebagai posisi kontrol teman. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini sebagai teman? Ya, alhamdulillah pernah ya teman. Misalnya ada anak kasus yang dia berkelahi dengan teman sejawatnya atau teman sekelasnya. Apa yang bisa kita berikan? Berarti nasihat. Kita memposisikan sebagai teman. Nah, kamu itu jangan bahasanya harus saling menghargai antar sesama teman. Nah, kita bisa memberikan nasihat itu dalam posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau berarti kita memantau. Kita sebagai pemantau kegiatan mereka itu sudah berjalan atau belum, kegiatan mereka itu sudah sesuai dengan etika atau aturan atau belum. Nah, yang paling sulit itu adalah sebagai manajer, karena manajer itu berarti kita memposisikan diri sebagai kepala sekolah. Contoh ada kasus konflik antar teman sejawat. Nah, untuk menyelesaikan seperti itu bagaimana? Misalnya ada miskonsepsi atau miskomunikasi antar teman sejawat. Nah, kita butuh yang namanya konfirmasi dulu. Nah, ini adalah posisi kontrol pada tahap manajer yang biasanya dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, dipanggil. Pernah nggak kita di posisi itu Bapak Ibu? Misalnya ada konflik pada teman sejawat, kita dipanggil berdua, dihadapkan di kepala sekolah, kita ditanya, ini kenapa, ini dari pihak satu pihak dua. Itu biasanya di posisi manajer yang levelnya itu sudah level kepala sekolah yang harus menindaklanjuti. Sampai di sini di posisi kontrol ada yang perlu ditanyakan atau diberikan masukan saran kritik tidak Bapak Ibu? Sampai di sini ada ilmu yang baru didapat. Oke, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu menginjak ke sosialisasi slide selanjutnya, yaitu ini yang akan kita jadi patokan ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum saya sharing lebih lanjut, Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas belum? Belum ya. Oke, kalau belum saya mulai. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas sudah pernah mendengar? Alhamdulillah. Berarti sudah ya, setiap kelas itu punya peraturan kelas. Tetapi setiap kelas kita sudahkah kita mempunyai keyakinan kelas? Kalau peraturan sudah. Sudahkah kita mempunyai keyakinan kelas? Sudah? Belum? Oke, nah kita akan bahas ini di pertemuan hari ini. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi
kedua yaitu senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga menghormati orang lain. Yang keempat yaitu berkomitmen terhadap setiap tugas serta senantiasa membantu. Nah teman-teman, di sini saya akan mengajak kalian untuk Bapak Ibu dulu untuk mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah kalau peraturan kelas berarti sifatnya masih negatif. Contoh, anak-anak dilarang membuang sampah di kelas, membuang sampah sembarangan ya biasanya. Nah kita akan mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Dengan cara apa? Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Caranya bagaimana? Nah, kata dilarang tadi kita akan rubah menjadi jagalah kebersihan sekolah. Nah, berarti sudah ada doktrin kalimat positif ke anak. Nah, ini loh, kamu kalau ada sampah berserakan apa yang harus kamu membuang dan menjaga. Berarti kita menyampaikan poin-poin kalimat-kalimat positif tersebut dalam keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tidak Bapak Ibu? Nah, untuk keyakinan kelas alhamdulillah bisa diterima ya. Berarti kita mengubah dari hal negatif menjadi hal yang positif. Nah, ini saya minta bantuannya dari Bapak dan Ibu. Kita mau praktek merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dengan cara apa? Kita sharing bersama dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini saya ada lembar kerja. Lembar kerja yang pertama adalah peraturan kelas. Kita rubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Di sini kita itu mengajak anak untuk memberikan ide atau gagasannya menuangkan ke keyakinan kelas. Nah, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk menuliskan peraturan dan nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya mengubah menjadi keyakinan kelas. Jadi yang warna orange ini untuk peraturan kelas. Untuk peraturan kelas. Yang warna orange untuk peraturan kelas, yang warna kuning untuk keyakinan kelas. Minta tolong ya Bapak Ibu. Warna pink ya, oke. Pink sama kuning. Saya kasih contoh lagi. Saat di ruangan kelas berarti ada anak gaduh, berarti dilarang. Ada peraturan kelasnya dilarang berbicara keras. Kira-kira mengubah menjadi keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, Mesina luar biasa, Bu Murti juga luar biasa. Berarti menjaga ketertiban. Oke. Kita mau mencoba untuk mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini sudah bisa dipahami untuk proses diskusinya. Oke, alhamdulillah. Boleh diskusi dulu. Ya, oke, sudah selesai. Oke, ini dari Miss Murti ya. Ini
memberikan tanggapannya tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di sini saya memperoleh yang pertama, peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita akan berubah menjadi keyakinan kelas. Berarti kalau dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas yang bisa kita sampaikan apa? Kira-kira Miss Ani? Dilarang melakukan kekerasan. Oke, jagalah keamanan lingkungan. Setuju ya Bapak Ibu? Luar biasa. Selanjutnya kita ke peraturan yang kedua, gunakan masker. Kira-kira apa yang bisa ditarik untuk keyakinan kelas? Ya, kesehatan, ketertiban, keselamatan. Oke, luar biasa ya dari Miss Ina. Selanjutnya dari Miss Mariam, jangan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita tarik apa? Dilarang mengganggu orang lain. Oke, menjaga ketertiban. Terus menghormati, saling menghormati antar sesama. Oke, good. Terus selanjutnya jangan berlarian di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelas yang bisa dipakai apa ya? Jangan berlari. Oke, jagalah ketertiban kelas. Oke, jagalah ketertiban sekolah. Nah, dari proses peraturan kelas yang kita akan ganti dengan keyakinan kelas, dari kalimat yang negatif ke kalimat positif, kira-kira efeknya ke anak apa ya Bapak Ibu? Saat kita menggunakan kalimat positif ke anak itu kira-kira apa yang akan bisa anak terima atau respon dari anak seperti apa ya? Kita udah sadar. Biasanya Ya, berarti menanamkan budaya positif itu ya, pemikiran yang positif agar anak itu juga berpikirnya positif, kritis dan bernalar kritis, aktif dan membuat suasana atau lingkungannya itu juga menjadikan pembiasaan yang baik gitu ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Nah, alhamdulillah. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan menganjak ke materi selanjutnya. Ya, ini Bapak Ibu apa sih yang terkait dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog. Di sini ada dialog. Berarti kalau dialog kita dengan siapa? Iya, dengan orang lain. Dalam kasus ini objeknya siapa? Peserta didik ya, karena yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita lebih cenderung ke personal approach atau pendekatan secara personal. Jadi jangan apa-apa langsung kita tibakan ke yang namanya hukuman. Kita harus hukum. Nah, itu harus dilakukan kita ke segitiga restitusi. Nah, langkahnya apa saja? Ada 3 langkah di sini, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang dimaksud menstabilkan identitas yang bagaimana? Menstabilkan identitas itu yaitu mengajak anak itu untuk menyadari ini loh, poinmu, kesalahan itu seperti ini. Nah, terus kita kita arahkan ke anak. Nek kamu punya poin salah seperti ini, berarti tindakanmu itu bagaimana? Dia yang menentukan, aku salah Miss, aku telah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Nah, berarti anak sudah mulai berpikir nih, oh aku salah. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu salah, itu berarti keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira poin apa dalam keyakinan itu yang kamu langgar? Nah, itu sudah diajak untuk berpikir kritis. Ya, kita menggali potensi anak untuk membiasakan anak berpikir kritis dari situ. Nah, ternyata ini misalnya aku seperti ini dan aku harus seperti ini, tindakan selanjutnya seperti ini. Nah, itu sudah mempunyai alur dalam segitiga restitusi yang membuat anak itu menyadari, aku ini salah, aku harus seperti ini, aku tidak boleh seperti ini, aku harus nilai apa yang aku langgar dan tindakan selanjutnya harus seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi yang menggambarkan
melakukan ini, kemarin saya melakukan praktek baik di kelas bawah, kelas 3. Saya ngambil sebuah kasus terhadap anak. Nah, ini untuk Bapak Ibu bisa ini aja, bisa menjadikan poin pembelajaran. Jika kita nanti ada kasus seperti ini, kira-kira kita bisa menanganinya dengan segitiga restitusi seperti apa. Ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu. Mohon untuk diperhatikan. Ini kasusnya. Kasus pertama saya ambil dari anak kelas 3, yaitu dengan nama Ananda Adel. Kasusnya itu ini. Nah, Adel merasa marah di sini, tidak bisa menahan emosi. Jadi sudah marah, emosinya tidak tertahan, akhirnya membuang buku Kinan. Karena Kinan itu suka meniru atau sering sekali meniru pekerjaan dan mencontek tugas Adel. Saya melakukan segitiga restitusi terhadap Adel dengan mohon maaf ini kurang terdengar ya. Jadi saya ajak dia untuk pendekatan personal dulu, personal approach. Di sini saya tanya dulu, Del, kemarin ada kejadian apa? Terus ya, ini ya, itu menstabilkan identitas di sini berarti menanyakan dulu ke Adel. Kemarin saya dapat ini ya, kamu katanya Adel cerita dulu. Ini Sabtu itu kemarin ada konflik sama Kinan. Saya buang bukunya Kinan. Terus saya tanya, kenapa kamu buang? Iya, Miss, karena Kinan suka konteks, suka niru pekerjaanku. Ini udah berulang kali. Terus saya memberikan feedback dulu kepada Adel. Ya, saya mengerti perasaanmu itu kalau ada teman yang suka kontek, yang suka niru pekerjaan itu pasti merasa kesal, marah. Karena apalagi kamu sudah berusaha untuk menjawabnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi apakah kira-kira tindakanmu benar atau tidak? Nah, kita memvalidasi dulu tindakannya itu seperti apa. Nah, kita validasi dulu. Nah, dia berpikir tindakannya itu ternyata tidak baik. Nah, saya tanya, kamu kemarin ngapain? Oh, ternyata hanya melempar buku. Kamu melakukan kekerasan lainnya atau tidak? Kita selidiki dulu. Oh, ternyata tidak, dia yang melempar buku dan membuangnya. Terus selanjutnya, nah kira-kira kalau kamu buang itu, tindakanmu itu benar atau salah? Dia sadar salah, Miss. Oh, berarti sudah sadar nih tindakannya salah. Oh ya, sebentar. Adel itu sudah paham kalau tindakannya salah. Nah, terus selanjutnya kita ke fase yang ketiga, ke langkah yang ketiga. Apa itu langkah ketiga? Kita memberikan menanyakan keyakinan ya. Di sini menanyakan keyakinan. Berarti kalau tindakanmu salah, keyakinan apa yang kamu langgar? Karena dia sudah buang bukunya si Kinan, berarti keyakinan apa yang dilanggar? Menghargai tidak? Ya, tidak ada rasa tolerir atau menghargai walaupun tindakan Kinan juga salah. Tapi di sini Anda sudah berpikir, oh berarti aku kalau walaupun ada temennya, apa tindakan dia masih melakukan upaya melempar, jadi dia salah. Terus di feedbackkan, oh harusnya apa tindakan selanjutnya yang dilakukan? Oh ini Adel sudah bisa berpikir kalau dia melakukan kesalahan seperti lapor ke guru. Kalau tidak, dia ingatkan ke temannya. Kalau tidak bisa, berarti tindakan paling akhir yaitu melaporkan ke guru. Jadi tidak ada ketakutan untuk bercerita terhadap guru. Karena pada sering kita temui anak-anak bawah itu, anak yang masih kelas bawah, dia merasa tidak mau bercerita terhadap guru kelasnya atau guru mapelnya. Ya nggak Bapak Ibu? Kasusnya ada ya. Terus, nah di sini dia sudah kita ajak untuk berpikir secara kritis. Jadi mengakui kesalahan, terus memvalidasi kesalahannya itu salah. Oh ini kesalahanku salah, jadi aku harus memperbaiki. Pokoknya salah, saya harus melakukan tindakan selanjutnya. Nah, tindakan itu ternyata yang dilanggar apa? Rasa saling menghargai
pembelajaran ini. Nah, ini adalah Izal. Jadi Izal ini sudah 4 kali datang terlambat. Saya melakukan menstabilkan apa identitas dulu terhadap Izal. Jadi saya tanyakan, Zal, tadi saya ini loh lihat kamu datang terlambat loh. Kira-kira kenapa? Gitu kan. Diajak dulu, ajak ngobrol dulu. Ya Miss, saya terlambat, minta maaf. Kenapa? Apa yang menjadikan kamu bisa datang terlambat? Ternyata Izal itu bisa main HP ya, main HP sampai larut malam. Jadi dia bangun kesiangan karena tidurnya kemalaman. Terus, nah kamu itu kayak main HP itu kira-kira memvalidasinya tindakan itu, tindakan yang salah itu kira-kira kamu bisa berpikir itu baik atau buruk? Oh, ternyata Izal itu sudah mulai berpikir, oh senang sih Miss, itu main HP senang, tapi ternyata efeknya dia bisa sampai terlambat. Berarti kira-kira kamu berpikirnya itu menyenangkan tapi menyesatkan ya, kayak gitu. Nah, kenapa sudah bisa berpikirannya senang tapi ternyata efek yang dihasilkan itu berkelanjutan sampai akhirnya dia terlambat ke sekolah. Nah itu sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan yang kamu langgar apa, Zal? Itu berpikir, oh ya Miss, kamu kalau seperti itu berarti aku langgar yang namanya keyakinan keras tentang kalau datang terlambat. Iya, yang disalahin sama kedisiplinan ketertiban kepatuhan ya. Nah, berarti sudah ada tertanam ke anak ini loh. Kamu kalau ada masalah seperti ini, kasusnya seperti ini, nanti efeknya seperti A. Jadi nanti kalau kasusnya Izal terlambat, nanti loh ini kamu sudah menyalahi atau melanggar keyakinan yang namanya kedisiplinan, seperti itu. Nah, dari proses segitiga diskusi ini kira-kira ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu tidak? Ini ya alhamdulillah, dan alhamdulillahnya sepertinya mayoritas dari kita itu sebenarnya sudah melakukan pendekatan personal terhadap anak didik kita ya. Dan saya merasakan sendiri, kita juga sudah melimit yang namanya hukuman, kita menggantinya ke pendekatan secara pribadi tadi dengan segitiga restitusi. Mungkin dalam penerapannya mungkin tidak bisa kita atur ini sebagai poin menstabilkan identitas atau memvalidasi tindakan yang salah dengan menentukan keyakinan tadi. Tapi insya Allah kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini di penghujung acara, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa peroleh dari sosialisasi budaya positif yang saya sosialisasikan hari ini? Mohon tanggapannya mungkin dari Miss Murti. Mungkin dari yang sudah saya sampaikan tadi yang bisa jenengan kasih feedback ke saya, refleksi diri. Dengan semuanya ini, alhamdulillah saya merasa yaitu mendapatkan yaitu pembelajaran yang istimewa untuk hari ini, karena satu yaitu tentang adanya peraturan dan keyakinan, berarti kita bisa membedakan dan nanti kita bisa yaitu melihat anak dengan peraturan bagaimana, dengan keyakinan bagaimana. Nanti kalau anak itu dikasih dengan peraturan nanti akan mengakibatkan down atau tidak percaya diri, berarti kita insya Allah ke depan kita memilihnya keyakinan kelas. Terus berikutnya tentang yaitu hasil apa itu penyelesaian antara anak dengan anak dengan adanya 3 dimensi institusi tadi. Nah, itu adalah sangat bagus sekali karena selain kita menanya anak tidak langsung kepada pokok permasalahannya, tapi anak dipancing untuk bisa mengutarakan pendapat itu. Jadi insya Allah nanti ke depan semuanya itu kita lakukan dan anak tidak hanya
semata-mata dihakimi, tetapi itu adalah merupakan pembelajaran sehingga ke depan anak biar bisa yaitu lebih bertanggung jawab, lebih disiplin dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu mungkin dari saya, Miss Asri, mungkin dari lainnya yang mau menambahkan silakan. Mungkin dari Miss Maria, Miss Ami, atau Miss Inaka. Coba Miss Ami. Terkait dengan yang disampaikan Miss Muti terkait keyakinan kelas dan peraturan kelas, memang saya terapkan di kelas. Jadi ada kesepakatan antara siswa dan guru, tidak hanya berorientasi pada gurunya saja. Dan saya juga lebih tertarik lagi mempelajari ingin bergabung ya dengan buku penggerak ya tadi yang bisa kayaknya banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan gitu. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah ya, berarti perasaan Bapak Ibu semua bagaimana hari ini setelah selesai? Alhamdulillah ya. Oke. Ini sedikit saya sharing aja, emang di ajang atau wadah pendidikan guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya, apalagi guru kita itu lingkup SDII itu kan gurunya masih milenial ya, generasi milenial, jadi tantangannya juga luar biasa. Jiwanya masih semangat sekali. Nah, ini potensi untuk teman-teman ikut pelatihan, bila ada kesempatan ikuti, karena itu jalan kita dipermudah dari Kemendikbud itu melalui guru penggerak. Yang pertama itu jalur khusus, jadi jalur langit bagi kita. Kalau kita ikut penggerak ini, kita bisa langsung ikut UP, jadi langsung ke sertifikat lisensi sebagai seorang guru. Nah, itu kita tidak usah mengikuti ujian tertulis lagi. Nah, itu kesempatan buat yang muda-muda untuk menggali potensinya. Yang kedua, ini juga jembatan untuk memperoleh manajerial. Jadi proses atau ilmu untuk kita mengasah atau memanage sebagai agen atau pemimpin pembelajaran. Ini yang dan masih banyak sekali yang didapat selain dari sekolah lain, juga ada kegiatan pengembangan diri yang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar kecil ini. Mohon maaf saya jika dalam penyampaiannya mungkin kurang bisa diterima dan mungkin masih masih terkesan tidak interaktif, tapi insya Allah tidak ada niatan sedikit pun dari saya untuk tidak menyampaikan ilmu, karena sebuah ilmu akan lebih bermanfaatnya ketika kita bisa menyampaikannya ke orang lain dan menggerakkan orang lain, sebagai jargon dari guru penggerak yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.